Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pecinta Merpati Channel. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman atau berbagi tips cara memilih merpati piikan yang prospek buat dilatih. Seperti apa cara memilih merpati yang prospek, khususnya burung merpati piikan? Oke, kita langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke, jadi cara memilih atau mensortir merpati piikan yang prospek itu seperti apa? Ciri-cirinya merpati piikan itu yang calon bagus ataupun calon mewah, itu kita bisa prediksi ya teman-teman. Selain kita tahu terahnya, juga kita sebagai pemain merpati atau peternak harus bisa memilih mana yang prospek dan mana yang kurang prospek. Nah, di kandang saya ini kebetulan banyak merpati piikan juga yang sudah siap jodoh, sudah pada berajak nih. Di atas itu ada beberapa merpati piikannya tuh di atas. Nah, dan juga ini saya ada merpati piikan yang baru perdana giring atau jodoh perdana ini. Nanti kita juga akan pilih ataupun mana yang prospek, mana yang enggak. Nah, ini juga masih biek ini. Yang silver, kemudian yang di bawah sini. Nah, ini ada piikan juga, ini baru copot 1 dan 2. Kita kasih contoh saja ya, teman-teman. Nah, di kandang saya itu ada beberapa piikan yang sudah kelihatan jantan dan betinanya. Sebagian sudah ada yang saya jodohkan. Ada yang jodoh sendiri, ada yang saya jodohkan. Nah, ini merpatinya ada di sini tuh. Nah, cara memilih merpati yang prospek atau mensortirnya itu bagaimana? Nah, kita akan sebagai peternak tahu ya, mana merpati yang terahnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini yang mau saya bahas dari segi fisik dan ciri-ciri lainnya seperti tingkahnya ataupun karakternya ya. Kebiasaan merpati itu bisa kita lihat. Nah, ini teman-teman, walaupun terahnya bagus, kita tahu ya, selain dari terah, kita juga bisa mensortir mana yang prospek calon mewah dan calon bagus lah. Nah, ini ada contoh, ada merpati piikan ini habis rampas, ini posisi rampas penjawat, ini bagi penjawat. Ini belum saya kasih jodoh. Kemudian ada lagi itu, nah itu juga kurang 1. Coba kita tangkap dulu yang ini ya. Aduh, susah. Woi. Nah, ini aja dulu. Nah, ini. Nah, ini saya kasih contoh ini teman-teman. Merpati ini piikan. Ini memiliki badan yang agak gede ya. Agak gede. Tuh. Agak pendek ini merpatinya. Dari segi lar, ini sudah cukup bagus nih larnya. Bulu juga halus. Nah, ini mata cilo. Nah, ini matanya kurang begitu jernih ya, tapi paruhnya bagus ini. Pokoknya kita lihat dari badannya, kemudian proporsional apa enggak buat badannya itu, kemudian tulangannya bagaimana. Tulangannya itu yang
bagus yang bagaimana. Kalau saya suka yang agak keras ya, agak keras. Kemudian supitan yang agak rapat tapi keras. Jaraknya kurang lebih 1 jari ini, tapi keras. Kalau yang rapat banget itu usahakan yang lentur. Kalau ini dari fisiknya atau tingkahnya ini badannya kurang proporsional ya. Gede tapi agak kebesaran ini untuk ukuran badan yang panjangnya segini. Ini kurang masuk ya. Kemudian saya kasih contoh lagi. Nah, selanjutnya ini pikan. Nah, ini termasuk yang prospek apa enggak? Kita lihat ciri-ciri fisiknya. Ini selain dari terahnya yang cukup bagus, kita juga harus perhatikan fisiknya atau faktor fisik atau fenotipnya ya. Nah, kita coba ambil. Ini giringannya cukup bagus ini. Giringannya cukup bagus. Nah, ini. Nah, ini burung ini memiliki badan yang agak lembut. Pas ini ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Memiliki mata Jawa, ini paruh bagus ya. Nih, paruh bagus itu seperti ini teman-teman. Paruhnya agak pendek, kemudian runcing atau tipis ya. Nih, masih biik lar 3. Ini bulunya halus juga. Pas. Supitannya juga pas. Supitannya agak renggang. Nah, ini larnya yang bagus tuh seperti ini teman-teman. Agak lebar-lebar, agak cekung sedikit ya. Jadi jarak ekor juga agak terlalu panjang. Yang terpenting kita bisa lihat, nah katuranggan itu bisa kita lihat kalau posisi seperti ini teman-teman. Nah, ini luas apa enggak? Kalau ini masuk ya, kalau ini masuk. Nah, dibandingkan yang ini, kalau ini bagus juga, cuman ini terlalu pendek. Jadi saya lebih suka yang ini, atau menurut saya lebih prospek yang ini. Nah, tipe-tipe merpati itu beda-beda ya. Kalau ini tipenya yang gesit, nih. Tipenya yang gesit nih. Oh, giringannya bagus. Yang terbangnya enteng ini. Giringannya juga oke. Nah, selanjutnya kita coba yang ini. Kita lihat. Nah, kalau ini menurut saya ini merpati prospek ya, masuk kriteria atau ikan yang lolos seleksi. Kenapa? Kita lihat saja, belum kita pegang ya. Katurangganya itu bagus. Ya, ini merpatinya. Kenapa ini termasuk prospek atau bagus? Ini dari bentuk badan itu panjangnya proporsional banget, nggak terlalu besar, kemudian panjangnya pas, tulangannya keras, kemudian memiliki daging atau badan ini kenyal ya, badannya kenyal. Jadi kalau merpatinya dipegang itu terasa, kalau saya nyebutnya itu antep atau berisi ya. Jadi kelihatan berat dipegang itu, tapi ternyata padahal merpatinya itu ya sama saja ringan, cuman kalau dipegang itu berisi. Ini larnya, ini masih penjawat ya. Nah, ini larnya itu bagus, selebar-lebar, bulunya halus banget ini, bulu halus tapi tebal ya, halus, memiliki bulu halus tapi tebal, atau banyak lah. Ini paruhnya juga bagus, bentuk kepala masuk. Tuh, paruhnya pendek ya. Saya lebih suka paruh pendek kemudian ujungnya lancip. Nah, ini. Katurangganya seperti ini. Nah, ini masuk atau
masuk kriteria telah prospek menurut saya. Kemudian ada lagi nih, ini masih piye banget ini. Nah ini masih piye banget, masih piye lar 5 ini. Nah ini juga masuk kriteria atau termasuk prospek ini. Ini giring perdana ya. Oh. Dari merpatinya kepakan sayap itu udah kelihatan ini merpati prospek. Giringannya juga bagus. Ini salah satu poin penting memilih merpati itu giringannya bagus. Jadi udah poin plus lah. Nah, kalau ini bentuknya agak panjang, tapi dari keseluruhan ini proporsional ini. Nah, ini. Coba kita tangkap ya. Oh, badannya itu agak panjang dibandingkan yang ini ya. Tapi bululannya juga mengikuti panjang atau proporsional. Jadi serasi ya. Badannya panjang, larnya juga panjang. Nih merpatinya. Kalau ini badan lebih kenyal lagi, tapi bulu lebih lebih tipis dibandingkan yang silver itu. Yang silver badannya bagus juga, bulunya lebih tebal dan halus. Kalau ini halus tapi agak tipis bulunya. Badannya kenyalnya lebih kenyal ini. Dipegang sama mantep juga, sedikit berisi. Nah, paruhnya yang bagus. Ini paruhnya bagus juga ini. Runcing dan pendek. Nih, matanya jernih. Tuh, mata jernih. Supitannya ini keras, kemudian jaraknya agak rapat ya. Paling segini ini, satu jari ini. Jadi ini bentuknya proporsional banget. Larnya melengkung ya, lebar-lebar. Ini termasuk prospek, teman-teman. Masuk kriteria. Jadi bentuk bodinya itu proporsional. Nah, ini contoh merpati yang kurang prospek dibandingkan yang 3 itu. Ini lebih prospek yang itu. Nah, ini ciri-cirinya nih teman-teman. Ini bodinya agak panjang, cuman depannya itu enggak terlalu lebar, jadi kelihatan kurang bagus ya. Kemudian badannya itu kurang berisi. Kalau mata ini bagus, jernih tau. Nah, kemudian ada lagi, ini paruhnya terlalu panjang dan tebal ya. Nah, ini kurang masuk teman-teman. Jika merpati teman-teman pikan, ciri-cirinya seperti ini. Nah, kemudian ini badan panjang, cuman bentuknya itu lurus ya, nggak jantung ya. Ini badan juga terlalu panjang menurut saya. Bulu halus ini juga. Nah, jarak supit udangnya atau supitannya itu terlalu lebar, kayak merpati betina. Jadi kalau teman-teman mau milih seleksi merpati itu yang harus jeli ya, biar nantinya kita latih itu enggak terlalu lama. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini larnya nih. Ini larnya juga bentuknya agak lurus ya. Lihat. Nanti saya bandingkan sama yang itu. Nih. Agak lurus ya. Nih, bandingkan yang ini. Ini agak melengkung dan lebarnya lebih lebar daripada yang tadi. Nah, saya kasih contoh lagi nih. Ini teman-teman. Ini yang kurang prospek atau kurang masuk ya. Ini badannya terlalu panjang juga ini. Tuh, panjang.
Kemudian supitannya ini agak, kalau ini supitannya agak lentur ya. Nah ini bulularnya saya kurang suka. Hampir mirip ini sama yang tadi. Nih, matanya Jawa, matanya sih. Nah mata juga ini tuh, matanya mata Jawa tapi agak hijau ya, kalau kurang masuk ini. Kemudian paruhnya agak tebal. Wih, bukan jodohmu. Ini paruhnya tebal yang ini kok malah ganggu. Nah ini paruhnya teman-teman, ini kan paruhnya tebal ya tuh. Nih paruhnya panjang dan agak tebal besar. Ini bodinya panjang. Nah itu ya teman-teman, cara membedakan atau memilih merpati yang prospek itu, selain terahnya kita tahu, kita juga perhatikan fisiknya atau ciri fisiknya. Nah jika teman-teman punya merpati yang merpi ikannya itu ciri-cirinya seperti ini nih, dari giringan bentuk bodinya proporsional, matanya bagus, paruhnya bagus, supitannya juga bagus, segera teman-teman ambil saja. Apalagi kita tahu terahnya. Nah, pokoknya yang prospek itu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mengikuti saja ya videonya. Semoga teman-teman suka dan video ini bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman. Oke sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.